Ini ada beberapa pertanyaan. Ini jadi yang pertama, ada sindrom meditasi muncul atau sakit, misalnya di bagian perut, banyak yang melakukan terima kasih. Something on the machine is when meditation, sometimes there is there are confusion and so sometimes there is some pain, for example, pain on the stomach, or relatively then sometimes when they try to focus, they they feel the tension on the head. And so every time they try to focus, they try to pay attention to another subject, or even chanting also sometimes this intention even sometimes feels bad. So how to do So this tension coming is wrong. Meditation practice is wrong. No? So try to be balanced. Virya and concentration. Try again to be balanced. No? Sometimes effort too much. At the time tension is coming. So therefore, not comfortable body. No? So this practicing is the wrong way. No? Too much effort. No? Sometimes the pain. So pain, sometimes emotion. This is because of concentration not yet highest. No? Concentration is higher at the time. Body very light. No? Cannot feel the pain also. No? Concentration are not yet higher at the time. Have to be patient. So at the time, sometimes pain. No? Sitting long time also pain sometimes. No? At the time, you have to change the posture. Change the posture. No? Okay. Time is fast. Jadi tadi ada sedikit penambahan pertanyaan. Pertama itu pertanyaannya terkait kadang-kadang ketika meditasi ada yang merasakan langsung terkenal di kepala gitu ya. Jadi setiap kali mau memperhatikan nafas keluar gitu ya, mau fokus bahkan cuma fokus untuk baca parita pun itu rasanya kepalanya tegang. Jadi ya apa yang bisa dilakukan? Tinggal di sini sebenarnya dalam prakteknya begitu kalau sampai karena di sini tegang itu bisa muncul karena usahanya terlalu besar, jadi effortnya, ya, daya upayanya terlalu kuat, tidak seimbang. Jadi di sini antara usaha dan samadhi yaitu harus seimbang. Jangan ada yang terlalu cek, dan jangan terlalu banyak effort, lebih relax. Kemudian juga tadi terkait kalau ada sakit emosi ya atau rasa sakit di perut gitu ya, apa yang dilakukan juga. Jadi kalau sadar sebenarnya kalau rasa sakit itu bisa ada karena konsentrasinya belum cukup kuat. Jadi maksudnya konsentrasinya belum cukup tinggi. Ya. Konsentrasi tinggi ini ketika pasiennya sudah tidak pergi ke objek lain, berarti ada satu objek meditasi, pada saat itu sakit juga akan terasa. Jadi ujung-ujung itu bakal sebaliknya terasa lebih ringan, lebih bahkan seperti tidak terasa, tidak ada rasa sekali, karena hatinya udah berkonsentrasi untuk objek meditasi.
So there are 7 suitable conditions. Also, we need to be get the concentration. 7 conditions. Number one is accommodation, meditation place. Meditation place, sleeping place should be hot accommodation. No, this is number one. No? Kemudian ada 7 kondisi yang sesuai dengan istri mungkin. Kalau pribadi cocok, maka pribadi ini bisa membantu untuk meditasi. Yang pertama adalah tempat meditasi. So number two is pasa. Pasa is the conversation. Each other conversation should be suitable speak, suitable conversation. No? So this also important. No? Too much speak also no good. Disturbing the concentration. No? Accommodation. Accommodation, bedding, sleeping place, meditation place, accommodation. No? Jadi yang pertama itu adalah kehidupan di seluruh komunikasi tempat yang digunakan. Jadi maksudnya kalau sehari-hari tempat tinggal tempat jadi tamu tidur beristirahat dan semua disebut sebagai akomodasi dan tempat ini juga harus yang sesuai supaya bisa mendukung meditasinya. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa itu adalah percakapan sehari-hari. Jadi kalau seseorang berbanyak berbincang itu juga bisa meditasi. Jadi sebenarnya perbincangannya juga tidak sampai saja. So number three is the Udu. Udu climate or temperature. No? Suitable temperature for you. No? Too hot or no go. Too cold or no go. No? Should be suitable temperature for your body. Yang ketiga adalah suhu. Jadi tempat suhu yang sesuai untuk meditasi juga penting. Karena kalau kita meditasi itu terlalu panas atau seperti itu justru sulit untuk kita bermeditasi. Yeah. So number four is the Pukala. Pukala is a suitable teacher, suitable friend. Kalyana Metta we need during meditation time. No? Ya, kemudian selanjutnya adalah ugalan atau orang-orang ini. Ya, di sini kalau kita memiliki teman-teman baik, ya, teman-teman jadi yang bisa mendukung meditasi kita, itu baru disebut sebagai ugalan yang sesuai. So number five is bhojana, eating food. You are eating food should be suitable food for you. No? This food also should not eat too much. Eat too much at the time your stomach food cannot digest fully at the time, cannot meditate. No? Suitable food also important. Kemudian adalah makanan juga sesuai yang cocok dengan tubuh Anda dan juga dalam hal jumlahnya juga harus cocok. Dan kalau makan terlalu banyak juga bisa mengganggu konsentrasi. Dan makan yang tidak sesuai dengan tubuh juga bisa mengganggu konsentrasi. So number six is a Gojala. No? Gojala is you are Pidapada place. No? For Bhikkhu, no Pidapada village should not be too far. And then too far have to go every day to Pidapada village. No, go and back at the time, very tired, too far. Should be suitable Pidapada place. Here is a very near, right? Only go down the ground floor only. Very suitable. Yang selanjutnya adalah gocara. Gocara ini maksudnya adalah tempat untuk memperoleh makanan. Jadi bagi para itu kan biasanya mereka perlu mendapatkan makanan itu dengan cara makan. Jadi kalau mereka tinggal terlalu jauh dari desa, tempat tinggalannya mungkin mereka harus pergi ke desa setiap hari begitu untuk memperoleh makanan. Kalau terlalu jauh maka mereka
sudah apa namanya ya, tiap hari udah pergi Jakarta udah keluar udah capek duluan, makanya tempat pengumpulan makanan juga harus sesuai. Kalau di sini kan kita dapat makanannya sangat dekat ya, kita turun ke lantai bawah aja. So last one, number 7 is the Idiyapada. No? Idiyapada is your posture. No? Sitting, standing, walking, lying down. No? There are 4 big posture. No? Small posture also have. Small posture is a sitting posture, also many style like that. No, you should choose which one is suitable for you. This posture also important. No? So sometimes sitting long time, you are pain, and then you should change another sitting, another standing posture or like that. No? So sometimes sitting that you are very pain, and then you can change that another sitting style, or you can stand on your place. No? Standing all the time. No? Jadi yang terakhir adalah postur atau yang postur dalam sehari-hari. Jadi postur ini kan umumnya kita manusia punya 4 jenis postur utama, yaitu berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring. Jadi postur ini juga harus sesuai untuk bisa meditasi. Contohnya kalau kita misalkan duduk kelamaan, itu kan nantinya bisa sakit. Nah, kalau tidak seperti itu, maka bisa coba pakai postur lain. Kan meditasi berdiri atau meditasi jalan, ya, atau bahkan meditasi berbaring. Dan ini juga termasuk dalam posturnya juga ada jenis postur kecil, sampai ada selain 4 jenis postur besar tadi, ada postur-postur kecil juga seperti misalkan posisi duduk kita. Dan kalau kita posisi duduk, posisi kakinya di mana, kalau nggak cocok juga, atau kalau terlalu tegang juga nggak nyaman ya. Maka itu harus kita sesuaikan juga. Yang sering tadi tambahkan untuk yang pertanyaan tentang kalau misalnya muncul sakit itu gimana untuk mengatasi. Jadi kan karena fasilitasnya cukup. Tapi kalau untuk yang sakitnya tidak tertangani ya nggak masalah, boleh pindah posisi. Kalau misalkan kayak tadi juga saya bilang kan kalau duduk kelamaan ya tinggal ganti jadi postur berdiri atau berjalan. Sometimes too tired, body too tired. Other time have to lying down. Right? No, lying down posture is better. So lying down time sleep, fall sleep also sometimes happen like that. Do not worry. So after wake up, meditate again like that. No? Kadang kalau tubuh terlalu tenang, maka postur berbaring itu paling kuat. Jadi kawan-kawan, ini dicoba aja sampai kali, kemudian coba untuk meditasi. Walaupun ketiduran pun orang tenang, tapi kalau jatuh tertidur, biasanya seperti bangun lancar gitu. Okay, next question. Related with ini ada pertanyaan, apa yang harus kita ketika kita bermeditasi terus kita tertidur, apakah itu harus salah? So kita waktu ini kita jelas topik when we at the time of meditation, if we fall asleep, is that harus salah? So firstly time we call this Vitimutta Citta. No? So Viti only we have Kusala and Akusala Jhana. Now Vitimutta Citta meaning is Padisandhi, Bhavenga, Chuti Citta for Vitimutta Citta. So sleeping time, no dream at the time we call the Bhavenga Citta only. No Viti Citta. So Bhavenga Citta is no Kusala, no Akusala. No Kriya, only Vipaka Citta only. No? Jadi yang kita sebut sebagai tidur itu sebenarnya adalah ketika tidur tanpa nafsu. Jadi kalau tidur tanpa nafsu
Ini istilah teknisnya adalah proses kognitif yang terbebas dari itu. Di sini proses kognitif yang terbebas dari itu ini adalah proses kognitif yang kesadarannya cuma terdiri atas jenis-jenis kesadaran yang resultan wipaka cita. Jadi jenis-jenis yang resultan ini lebih spesifik lagi di wipaka cita itu hanya terdapat 3 jenis, yaitu kesadaran yang kelahiran atau kebiasaan cita, kesadaran bawangga atau penyambung arus kehidupan, dan kesadaran pemutus kehidupan atau cita. Dan yang pertama ketika kita tahu yang muncul itu adalah jenis yang bawangga cita, jadi yang menyambung yang mempertahankan arus kehidupannya. Nah, jadi kesadaran bawangga ini tadi kata Sultan, dia tidak ada usaha maupun usaha, bahkan bukan kimia juga bukan fungsional, tidak ada memproduksi karbon baik maupun memproduksi karbon buruknya. Karbon baik dan karbon buruk itu cuma bisa diproduksi di wiki kita atau proses kognitif ya, proses kognitif yang aktif istilahnya. Di sana baru bisa memproduksi karbon itu kusala maupun kusala. Jadi balik lagi tadi ketika tidur, karena itu bukan merupakan wiki cita, yang termasuk dalam cita cita, dan dalam hal ini ketika tidak ada mobil, maka tidak ada apa, tidak ada kusala maupun kusala. So Vipaka Citta also two kind. One is Akusala Vipaka and Kusala Vipaka. No? For human being, we are human being, right? So our karma is a Kusala karma. Therefore, our Vipaka is a Kusala Vipaka. No? Sometimes this Kusala Vipaka together with the wisdom also. No? Santi Tuta Parisandi Bon, no? Wisdom also associate in the Vipaka Citta. So sleeping time also have associate with the wisdom. No? Ya. Dan juga kesadaran resultan itu ada 2 jenis. Ada resultan yang baik, akibat dari karma baik, dan juga resultan yang buruk atau akibat dari karma yang tidak baiknya. Di sini, jadi kesadaran bawah ya, kesadaran mempertahankan kehidupan ini bagi kita manusia. Manusia itu kan terlanjur apa makanya, maka otomatis bawaannya juga jadi resultan yang baik. Jadi resultan yang baik itu bisa disertai beberapa orang itu disertai dengan kebiasaan, kadang-kadang atau tidak disertai kebiasaan. Nah, jadi artinya ketika kita itu yang muncul dalam hal ini itu adalah akibat dari kapal kita yang menjadi penyebab kita bisa lahir sebagai manusia, dan itu adalah jenis yang resultan baiknya. Selain itu bagi yang disertai kebiasaan, artinya kita kadang tidur juga disertai kebiasaan. So therefore, sleeping is better than doing akusala action. Sleeping is better. Ya, jadi karena demikian, maka tidur itu sebenarnya lebih bagus daripada berbuat jahat. Yeah. Okay, now another question. So, for the attention. Tension, yeah, tension balance, no balance, virya and concentration. So, how should the learner do to overcome this tension? The tension coming at a time, reduce effort, relax the body. Sometimes have to change the meditation object also. So mostly tension coming is first they are restlessness first. Mind without mind.
And then this yogi, worry and they put the more effort, no? Because he worry, because he wandering mind a lot, right? So he put the effort to catch the object at the time, coming the attention. At the time, effort too much, concentration also cannot balance with the effort. At the time, the whole head, the whole head are hot, sometimes very pain, the whole head, like stone, like that. Sometimes I also pain like that. At the time, you pay attention, breathing out again. At the time, tension cannot overcome. And then I have to change the external object. So metta meditation is the external object, sending metta to other. At the time, tension easily can reduce. So tension reduce at the time, practice again anapana at the time. Jadi tadi pertanyaannya kayak ketika melakukan saat kita bermeditasi dan kadang kita terlalu fokus dan jadi tegang, ya, kepalanya semua kadang jadi sakit. Dan apa yang bisa dilakukan ketika itu terjadi? Maka saya jelaskan kembali, tegang itu karena usahanya yang berlebihan. Maka dari itu harus dikurangi usaha. Itu cobalah untuk lebih relax, ya, lebih santai. Dan juga bisa dengan cara kadang-kadang nanti tidak objek meditasi. Nah, di sini biasanya yang tegang itu terjadi karena pertama-tama batinnya bertemu dengan batinnya itu nggak stabil. Jadi dalam artian awal-awal itu karena batinnya sering berubah. Jadi gara-gara tadi berubah, dia pun meningkatkan usahanya untuk menangkap kembali objek meditasi. Ya. Karena dia khawatir tadinya seperti terus itu pada itu tidak ingin objek meditasi, maka dari itu dia mencoba untuk meningkatkan usahanya supaya bisa lebih mempertahankan objek kita. Tapi justru karena peningkatan usaha ini, konsentrasinya nggak bisa menyeimbang, sehingga usahanya meningkat, konsentrasinya yang menurun. Dan hal ini banyak efeknya. Dan kalau kita merasa kepala kita seperti bambu keras, ya, atau kadang-kadang bahkan mata kita sudah jadi sakit gitu ya. Dan maka tadi caranya adalah kita harus mengurangi usahanya. Jadi caranya juga bisa dengan mengganti objek, yaitu kita ganti objek meditasinya ke objek yang eksternal aja. Salah satu objek eksternal sebenarnya adalah mental. Jadi kita bisa ketika kita berperan, ya, kita bisa ganti dulu sementara ke objek mental sampai ketegangan itu berkurang. Setelah dia udah reda, ya udah sampai ini, udah lengkap lagi, baru kita bisa kembali ke anapanas. So, yeah, okay, ini pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita bermeditasi tapi kita tidak bisa fokus. So the question is, what should we do when we meditate but we cannot focus? Cannot focus meditation object, At the time we have the learning the Buddha Nusri meditation, Nita Bhavana, and this morning Asubha Bhavana. Three already learning, right? So can try one by one again. Buddha Nusri 2 minutes, Metta 2 minutes, Asubha 2 minutes. After that, only try again the Anapana. At the time maybe will be better, Anapana meditation. Jadi kalau
kesulitan untuk fokus, maka seperti hari ini kan tadi kita sudah baca ini ada beberapa meditasi. Yang pertama tadi adalah Pujanyastati, pas pagi Pujanyastati, kemudian ada juga metta bhavana, lalu ada akiba bhavana dan anapanasati. Nah, jadi kalau boleh fokus ya, contohnya bisa coba ulang lagi. Jadi coba salah satu mulai dari udah satu minggu beberapa menit, kemudian juga mental beberapa menit, ke aspek bawahnya juga bisa beberapa menit gitu ya. Baru setelah itu balik ke nafas lagi. So Anapana also more emphasize the counting method. Breathing in, breathing out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 to 8, 1 to 8. Count many times until the mind stable and get the concentration. Kemudian ketika kita coba nafas juga kita bisa menggunakan teknik berhitung. Jadi Anda bisa berhitung dari 1 sampai 8 gitu ya. Dan balik lagi sambil memperhatikan nafas ya. Satu keluar satu dan seterusnya. Nah, sampai nanti baliknya sudah lebih seimbang, sudah lebih bisa tidak banyak perubahan, yang bisa fokus, perlu tidak perlu menggunakan. Okay. Pertanyaan, bagaimana membuat meditasi kita menjadi nyaman dan tidak banyak kendala? So how to make our meditation comfortable and not any problem? How to Make our meditation to be comfortable and not any problem? Yeah. So I already explained the 7 conditions. Suitable 7 conditions. This suitable 7 conditions are really necessary. We need all 7 conditions. Not 6, not 5. We need all 7 conditions. At the time, meditation is more comfortable. So try to get all 7 conditions. At the time, easily comfortable and can get the concentration easily. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, 7 kondisi itu penting untuk mendukung meditasi. Jadi di sini saya menekankan bahwa semua ketujuh-tujuhnya itu penting. Nggak bisa dipakai. Jadi kalau 7 kondisi ini terpenuhi, barulah seseorang bisa bermeditasi dengan nyaman dan bisa juga untuk lebih mudah berkonsentrasi, lebih mudah hatinya fokus. Terkait sila, apakah kita wajib menjalankan sila dan apa yang kalau kita sila? Pertama, kalau menjelaskan tentang mana yang dikatakan sebagai melanggar sila 40 sampai 5. Ya. Misalkan yang di dalam buku itu sampai mana orang itu dikatakan so there is question dua. So why not we do practice language and what will happen? Don't know. Can and explain what are the effects of breaking the mistake. So we practice the sila
to remove the vipatisara. No, vipatisara meaning is removes. No, so our vipatisara is a benefit. Practicing the sila. No, if we practice sila, we never remove. No, so these are very support to our meditation. No? Sila is a no both, no, always broken. At that time, this mind not stable because of vipatisara. No, always remove or I already done the event. I know yet done the I duty like that. No? So sila are two kinds. One is the varita sila, another is a charita sila. No? Varita sila is a should not do. This is called varita sila. No, not killing, panatipata, no? Not killing the living being, not stealing. This is called varita sila. No? Another is to fulfill the duty. No? We have the monastery duty and teacher duty, no? Housewife duty, husband duty, wife duty, children duty. No? Now everybody has a duty. No? This is called charita sila. Now have to clean every day the building, our house like that. No? Have to clean the inside the toilet. This also sila, another sila like that. No? So this called charita sila. Have to do. No? So we should not do things we should not do. No? Should do things we should do like that. No? So if we are sila is okay, we never remove. At the time, this avipatisara produce to no pamoja. Pamoja is a little pity. No? This pamoja no create a pity. No pity. Pity is a big no big joyful like that. No? So this pity support to the tranquility positive. No? Positive produce the sukha happiness. Happiness produce concentration. If you have concentration, yatha buddha jnana, wisdom coming like that. No? So if you have wisdom, you can take mega jnana, phala jnana, taking nirvana as object. So therefore, we are practicing sila. No? The benefit is not to remove vipatisara. No? Okay. Jadi tujuan dari perlatihan sila itu sebenarnya supaya tidak ada masalah. Jadi kesalahan ini disebut sebagai vipassana. Jadi kalau tidak melaksanakan sila, maka kita berusaha untuk mengawali kesalahan. Ya. Sedangkan sebaliknya kalau kita menjaga sila, maka tidak ada yang bisa ditali dan kita terbebas dari sila ini ada dua jenis. Ada yang disebut warita sila dan ada yang disebut carita sila. Warita sila ini adalah sila yang harus perilaku yang harus dihindari, yang kita kenal sebagai masila dan sebagainya, ya. Menghindari membunuh, mencuri. Ini adalah jenis warita sila. Kemudian carita sila adalah yang sebaliknya, perilaku yang harus dilakukan. Jadi carita sila ini contohnya adalah ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi sebagai anak kita menjalankan tugas sebagai anak, sebagai orang tua, menjalankan tugas sebagai orang tua, gitu ya. Tugas kepada guru, tugas untuk mempersiapkan pandai, semua tugas-tugas itu masuknya ke dalam kelompok dari tanggungan. Jadi sebenarnya kalau kita menghindari melakukan hal-hal yang tidak boleh, ataupun kita senantiasa melakukan hal-hal yang harus dilakukan, maka kita akan terbebas dari yang namanya kebersamaan. Di tanpa kerjasama, maka akan muncul pamaja. Pamaja ini adalah istilahnya jadi kegembiraan yang kecil. Kegembiraan yang kecil akan berubah menjadi kegembiraan yang besar, seperti jadi dan ini nanti akan menghasilkan kebahagiaan. Dari kebahagiaan maka kita bisa dengan
mudah memperoleh konsentrasi. Dan konsentrasi ini akan membuahkan hasil berupa kerja pengetahuan dan kerjasama. Pengetahuan dan kerjasama ini adalah yang akan bisa mempengaruhi dan merealisasi jalan dan ruang kesuciannya. Oleh karena itu, dasarnya di sini adalah sila untuk menghindari penyesalan tadi. Yeah. Sila to pamoja. Pamoja to piti. Piti to pasadi. Pasadi to sukha. Sukha to samadhi. Samadhi to prajna, wisdom. Step by step. Growing. So sila is a foundation, therefore. Sila is a life foundation. Jadi dari maka kita baca, kemudian pamoja maka berubah menjadi piti. Dan dari ini akan menghasilkan yang disebut pasadi atau ketenangan. Jadi ketenangan ini barulah akan berubah menjadi kebahagiaan atau suka, rasa senang. Karena ini akan akan menjadi kondisi bagi tercapainya konsentrasi ya. Dan konsentrasi akan menghasilkan atau objek senang. Jadi semuanya didasari oleh sinar. Okay. So all are the factors of bringing, like for example, the vibration. One factor. The factors. So every preset has their factors. So like Panatikpada has five factors, no? To break in the Panatikpada rules, no? Number one is no, this person knows, no, this human being is a living being, no? No? Number two is here the possession, no? Number one is possession. Number two is really there's a living being, no? Living being, no? Like COVID-19 is a non-living being, no? Some people say a virus is a living being. Really, no, viruses are not living beings, no? Like Udaja Rupa Uri, no? COVID-19, the virus, like, no? No? Even the killing the virus is not Paladipata, no? Very dangerous. No? But this is not living being, no? Udaja Rupa Uri, no? Even though you think this is a living being, this are not living being, so not Paladipata, no? Okay. So number one is a possession, no? Number two is a really living being. Number three is a killing intention, no? Killing intention. Number four is a effort, making effort to kill, no? Number five is that this living being die. So we need the five factors to break the Paladipata, no? In the same way, Adinadana also have five factors, no? Adinadana also five factors, no? Adinadana is the number one. This something belong to someone, no? So no pasupula one, no abandoned one, no owner. This liquidity has an owner. No, this is important. No owner, no. Another, this thing is belong to someone like that. Like that. No. So number three is a stealing intention. No. Number four is an effort to steal. No. Number five is you move this things one place to one place. No. Moving. No. This called this Adinadana rule broken. Ini tadi yang Pak Aja faktor bagi kebakaran sila. Pak Aja yang bisa menyebabkan seseorang melanggar sila. Di setiap sila, di sini kita berbicara tentang Pancasila. Setiap sila itu memiliki faktor-faktor kebakarannya masing-masing.
Jadi untuk zona yang pertama yaitu menghindari penggunaan makhluk hidup. Di sini ada 5 faktor ya. 5 faktor ini apa aja? Pertama, kita tahu bahwa ada makhluk hidup. Ada makhluk hidup itu. Ya. Makhluk itu hidup, kita tahu. Uh, yang kedua, yang kedua, makhluk itu memang merupakan makhluk hidup. Jadi di sini saya mau menekankan kadang-kadang kita mengira itu adalah makhluk hidup, ternyata itu bukan makhluk hidup. Dan kasus ini kalau satu makamnya tidak begitu. Misalkan COVID-19, ya banyak orang yang mengira virus itu adalah makhluk hidup. Tapi sebenarnya virus itu bukan termasuk makhluk hidup, ya, karena tidak ada standarnya. Dan juga ketika kita membunuh virus COVID-19 seperti itu, walaupun orang yang membunuh itu kira adalah makhluk hidup, tapi karena itu bukan makhluk hidup, dia tidak ada peristiwa. Jadi, ya, dengan cara yang sama, yang lain tadi, kalau memang ada makhluk hidup, tapi kita kira dia tidak makhluk, itu juga berarti tidak ada apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah ada niat untuk membunuh. Nah, yang keempat adalah ada usaha, ada tindakan yang dilakukan supaya bisa membunuh makhluk itu. Dan faktor yang kelima adalah makhluk tersebut mati. Jadi kalau di faktor yang terpenuhi, barulah disebut sebagai Pancasila yang pertama. Kalau salah satu yang tidak terpenuhi, maka bukan Pancasila. Ya. Dan untuk sila yang kedua yaitu menghindari pengambilan yang tidak dibutuhkan. Ini juga ada 5 faktor. Pertama, adanya barang milik orang lain. Jadi adanya barang milik orang lain ini dalam arti kalau barang itu ada pemiliknya. Karena kadang-kadang ada barang yang cuma ditinggalkan. Ini namanya barang yang dibuang, barang yang tidak ada pemiliknya. Nah, kalau mengambil barang yang tidak ada pemiliknya, ini bukan pelanggaran nanti. Yang kedua adalah ada persepsi, ada tahu bahwa itu kami ditinggalkan. Yang ketiga ada niat untuk mengambilnya. Yang keempat ada usaha untuk mengambilnya. Dan yang kelima barang itu berpindah tempat. Ya, jadi kalau lima itu terpenuhi baru disebut mencuri. So Panatipada, I will say again. So possession, living possession is there. No need to know there's a man or woman or animal. No need to know. You know there's a living being. This is enough. No? Sometimes, no, one living being sleeping on the bed. No, on the bed. No, you think this is a dog like that. No, dog. No, because cover by the blanket like that. No, so you think, oh, this is a living being. No, so after killing, this living being become your mother like that. At the time you are killing mother at the time, not killing the dog. Yeah, understand? Mm-hmm. Di sini saya dapat menambahkan kembali di poin yang pertama tadi tentang paradigma. Kan dikatakan adanya persepsi makhluk hidup. Jadi persepsi makhluk hidup itu nggak perlu sampai level tahu bahwa itu adalah binatang atau laki-laki atau perempuan. Hanya sekedar tahu bahwa ada makhluk hidup, makhluk itu sudah terpenuhi faktor yang pertama, yaitu persepsi tentang hidup. Jadi katakanlah Anda melihat ada suatu makhluk sedang di atas kasurnya dan tertutup selimutnya. Jadi karena dia tertutup selimutnya, Anda kira yang tertutup selimut itu adalah seekor anjing. Jadi Anda pun membunuh anjing tadi, Anda tusuk misalnya anjing. Ternyata setelah Anda buka selimut tadi, yang Anda bunuh itu bukan seekor anjing, melainkan ibu Anda. Dalam hal ini Anda telah melanggar paradigma dan Anda telah melakukan karma membunuh ibu. Walaupun tadinya Anda nggak tahu itu dari mana.
Jadi di sini prosesnya hanya benar tahu adanya makhluk hidup itu dan So someone create some living being. This living being is their quality is higher at the time, more more akusala. No? So like people killing the arahant, killing father mother, this more serious akusala like that. So sometimes you kill the Putujana. At the time, body is big. At the time, you have to do the more effort. At the time, more akusala. kemudian kualitas dari makhluk itu juga mempengaruhi. Jadi mempengaruhi konteks kampanye. Di sini kalau seseorang membunuh makhluk yang biasa dibandingkan dengan membunuh seorang arahan atau membunuh ibu atau ayah itu beda konteks kampanye. Membunuh ayah, ibu dan membunuh arahan itu konteksnya jauh lebih kuat. Ya. Dan juga kalau misalkan katakanlah masalah makhluk biasa, katakanlah binatang ini juga makin besar ukuran tubuhnya, maka makin besar pula usaha yang harus dilakukan untuk bisa membunuh makhluk tadi, binatang tadi. Jadi karena usaha yang lebih banyak, maka tampaknya juga jadinya lebih kuat, lebih besar. So one effort, many animal die. Maybe one effort, many ants, many mosquitoes die like that. So according to Bhikkhu rules, maybe 1,000 mosquitoes die at the same time. At the time, 1,000 apathy like that. Now 1,000 ants dying, 1,000 apathy. Now the same time they killing, right? Yeah. This also counting that how many living beings dying of it. Jadi selain dari kualitas dan juga ukuran tubuh, jumlahnya juga berubah. Jadi kalau misalkan orang katakanlah dalam perbuatan ibu atau seorang ibu tetap membunuh 1.000 nyamuk sekaligus atau 1.000 ekor semut ya, 1.000 semut sekaligus. Jadi pada saat itu juga dia melakukan 1.000 pelanggaran. Okay. So after between the Chachala, Musawala, Sulameria, no? The three rules has a 4 factors only, no? Not 5 factors. No. Kamisumi Chachala, Musawala, Sulameria. No? Tiga yang sisanya itu hanya memiliki 4 faktor pelanggaran lebih gampang. So Kamisumi Chachala number 1 is how we take our two. This person shall not be commit. No? So husband and wife are no problem. This are not Kamisumi Chachala. No? Husband and wife sleeping. No? But some person shall not be commit. No? Shall not be commit is controlled by take care by father, mother, take care by relative, take care by Dhamma colleges. No? So there are many take care person shall not be commit. No? This is number 1. No? How we take them our two. No? So number 2 is that this lady shall not be commit. Number 3 is you make effort. Number 4 is sleep together. So this 4 factors that I Kamisumi Chachala Sikhavita, no? Broken, no? Jadi untuk yang aku menceritakan ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah adanya seseorang yang tidak boleh dilakukan pelanggaran seksual ya, pelanggaran seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan suami dan istri ya tidur pertama itu nggak apa-apa. Dan
suami dan istri melakukan hubungan seksual itu bukan pelanggaran. Karena suami dan istri itu bukan merupakan utama, utama waktu objek yang tidak boleh dilakukan pelanggaran asusila. Jadi yang disebut sebagai objek yang tidak boleh dilakukan pelanggaran asusila ini ada beberapa faktor juga, ada beberapa yang berkaitan dan beberapa yang ini disebutkan. Satu adalah seorang yang dilindungi oleh ayahnya atau dilindungi oleh ibunya atau dilindungi oleh para kerabat-kerabatnya atau dilindungi oleh teman-teman dan utama ya, dan sebagainya. Yang kedua faktornya adalah kita tahu bahwa orang tersebut atau panggung tersebut adalah yang tidak boleh dilakukan pelanggaran asusila. Yang ketiga ada bersama untuk saya menyebutnya, dan yang keempat adanya yang terjadi pelanggaran asusila. Maka ini adalah suatu pelanggaran. So musawada. So musawada also for according to our Bhikkhu Vinaya, musawada two only. Two is that this speak is not true, and speaking, telling. This two only for Bhikkhu. For 5% is a 4. So 5% musawada is a 4. So number one is this is not true. Not true. Number two is a telling. Telling this not true. Not true one. Number three is other people understand. Other people understand. But Bhikkhu is he understand or not? Musawada, musawada. But this 5% is have to understand. Have to understand. So number 4 is welfare, not welfare. So they are not benefit for Allah. No. So according to the Bhikkhu said, two factor is not true and telling lie. Sometimes some people borrow money from you. At the time you telling lie. I have no money like this. Because you don't want to borrow to this person, right? At the time he lied. I had no money. So this telling is not affect to other, right? Just telling like only. Just telling, right? Not affect to other. Because of my telling line, his benefit not changing like that. So, but at the time, Bhikkhu Sila is broken. Bhikkhu. But some Subhachachara are not yet broken. Right? Musawada. But not reduce his benefit yet. So this 5% musawada is you telling like I selling some the material. Oh, this is a real one. Really, this is not real one. Fake one. But you telling like you are selling to this thing to customer like that. Sometimes some sellers say, oh, this correct price like that, but not correct price. No, he take many profits like that. He telling like that he's selling. Sometimes he give no real one, not telling like that. At the time, a lot of reduce the benefit for other like that. No. So this also called Bukan and Musawan. And also I will see that commentary again. Okay, we can translate fast. Yang musawada ini ada dua fungsi. Satu bagi kita yang awam, dan musawada adalah pokoknya pastinya itu ada 4 faktor. Tapi kalau bagi ibu itu cuma 2 faktor, lebih gampang, lebih bahaya.
Jadi bagi biku itu cuma dua faktor apa aja. Satu, adanya ucapan yang tidak benar, tidak sesuai kenyataannya. Yang kedua adalah ucapan itu dikeluarkan dan dikatakan, maka sudah terjadi pelanggaran bagi. Tapi bagi lingkungan awal itu ada empat faktor. Tadi adanya ucapan yang tidak benar. Yang kedua adalah ucapan itu dikatakan. Yang ketiga adalah lawan bicaranya mengerti. Ya. Dan yang keempat adalah membawa ketidaksejahteraan, mengurangi kesejahteraan bagi pemerintah. Nah, jadi kalau teman ini terjadi barulah pelanggaran. Jadi di sini perbedaannya ya, bagi kita, kalau misalnya kan kita berbicara tapi yang kita katakan itu tidak benar ya, dan ada niat juga mengatakan itu kan, dan makanya terjadi ucapan itu, tapi rupanya lawan bicara kita tidak paham. Nah itu bukan benar. Ataupun tidak mengurangi kesejahteraan dari si pendengar, maka itu juga bukan kebaikan. Nah, tapi bagi aku baik itu yang melawan bicara yang ngerti apa enggak, pokoknya udah terjadi pelanggaran saya. Ya, jadi tadi saya kasih contoh kasus, kan kalau kita jualan, ya, kemudian sebenarnya barang yang kita jual ini itu kualitasnya nggak terlalu bagus. Cuman kita bilang, oh ini kualitasnya sangat bagus, ya, supaya lebih cepat laku. Di sini ketika si pembeli percaya, terus pembeli mengerti dan percaya dan jadinya membeli barang itu dari kita. Nah, tadinya dia kan berpikir sesuai dengan omongan kita bahwa barang itu kualitasnya bagus. Ternyata yang dia peroleh adalah barang yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Akhirnya ini sudah terjadi pengurangan kesejahteraan dia. Dan ini adalah pelanggaran sila persahabatan. Jadi kita langsung berbohong bagi para kelompok. Okay, I will say again. Tata musawada sattawa musa jahoti tawatu. No? Musa, no, not two one. No? Visawadana Chetinja Pichupatita Hoti. His mind, no, his mind is that want to tell in line by. No? Take Georgia way more effort. He made that effort. No? ဒါကပရဝိသဝဒနာကြဝိညာဉ်ပယမာနာဝိညာဉ်ဒီ40ဒီစက်တာလေးအင်္ဂါလေးဝိရိတဗန္ဓု So he telling it. He speak out either. Now Viji Vinyanti, using that with Viji Vinyanti, he speak out. This false letters. At the time, you are Musawada applicant. So another one is some benefit affect to the bad benefit. This at the time became the Duchirita. Duchirita. At the time, more serious. Only this four pattern at the time already broken the preset. Already broken the preset. Such kind of telling like affect to father too much like that. Very serious effect. At the time became the Duchirita. Have to go there fire. Nice. Okay. Ini tadi saya baru cek lagi di komentar. Jadi ada 4 faktor pelanggaran. Ini sedikit berbeda ya. Jadi pertama adanya informasi yang tidak benar. Ya. Yang kedua ada niat untuk mengatakan kebohongan. Berarti ada niat untuk mengatakan yang tak benar, ya. Dan sebagai benar. Ya. Yang ketiga adalah ada usaha untuk mengatakannya. Yang keempat adalah ucapan itu dilakukan. Jadi ucapan itu benar keluar dari pintu wajib, pintu suara, itu kata-kata. Nah, kalau tempat ini terpenuhi, maka itu adalah pelanggaran pesawat. Ya, tapi kalau ternyata
uh, kata kata yang tidak benar ini kemudian membawa ketidaksejahteraan bagi pemberitaan ini, bagi lawan bicara ini, bagi orang lain. Maka bukan hanya sekedar pelanggaran SIMO, tapi juga menjadi duca nakama. Jadi duca nakama itu adalah nakama buruk yang berpotensi untuk menjadi membawa orang yang balik yang malam. Jadi tadi kalau kita mengucapkan sesuatu, ucapan yang tidak benar, ada 4 faktor yang ini, yaitu ada ucapan benar, ada niat untuk ucapan ketidakbenaran, ada usaha katakannya, dan ucapan itu tersampaikan. Ini aja udah pelanggaran SINA. Tapi kalau ternyata ucapan ini juga kemudian membawa ketidaksejahteraan orang kesejahteraan orang lain, maka bisa berpotensi menjadi karena yang membawa kembali di anak kita. So other material and Kamisumija Jala are very similar. No? Other material and Kamisumija Jala. So each material what to a little bit changing. No? So Kamisumija Jala, each material what to is no, along even one is a no problem. But other material not allowed. Any the set no, any set not allowed. No, it's only different. No? So this number one factor is Ejatiriya or two. Number two, Sevana Chaita. No? 1, 2, we sleep together. No? Number 3, Sevana Pichaya Payonginja, make effort. Number 3. Number 4 is a pleasure. No? Feeling the pleasure. No? Sleep together. So these 4 factors. The same way that Abhisubicha Jala and Adhimachariya. No? Jadi yang sila ketiga tadi kan yang kalau secara perlu disampaikan 4 faktornya adalah pertama ada objek yang tidak boleh disetubuhi, kemudian ada keinginan niat untuk menghidupnya, kemudian ada usaha untuk menghidupnya, dan terakhir yang terakhir ini sedikit berbeda, ada menikmati perlawanan. Maka ini adalah 4 faktor yang membuat seseorang melakukan kami jajanan. Bedanya di dalam pembaca itu tidak terbaca di baik itu objek yang tidak boleh dilakukan asal maupun yang boleh. Maka suatu itu juga di dalam segala pembacanya itu juga boleh. Jadi pembacanya sebuah mahasiswa di dalam pembacanya. So Sura Melia also 4, no? 4 factor. Number 1 is alcohol, any intoxicant. Number 1. Number 2 is his mind. His mind is Madaniya Padukamyata Chitta. He want to drink intention. No? To drink, to be not mindful. No? Madaniya Padukamyata Chitta. No? Number 3 is a make effort. Number 4 is drinking or using. 4 factors. Kemudian yang sebelah terakhir dan 5 itu ada 4 faktor juga, pertama adanya makanan atau minuman yang tidak yang bisa menyebabkan namanya seperti alkohol atau adiktif dan sebagainya, termasuk narkotika dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya niat untuk mengkonsumsi barang tersebut yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran dan niat untuk melemahkan kesadaran. Kemudian adanya usaha untuk mengikutnya, untuk mengkonsumsinya, dan yang terakhir perbuatannya terjadi. Jadi
barang yang berlambang sadar itu berhasil dikonsumsi. Maka ini adalah pelanggaran seperti ini. Okay, so continue the night time. Now, Actually, still one maybe quite long question that if I teach somebody. okay, So, jadi ini terkait dengan meditasi menggunakan objek sebuah objek kecil ya. Jadi jika kita dengan berlatih menggunakan objek sebuah objek di ruang gelap pada meditasi, ya, jika kacamata itu bisa terlihat adanya warna biru dan kuning yang bergerak. Nah, tapi kemudian ketika dia sedang tidak meditasi, kadang-kadang ketika mengucapkan kata pun, ya ketika ada biasa juga masih, walaupun ada matahari di depannya, tapi masih bisa melihat adanya warna kuning dan biru yang terus bergerak seperti bulan kecil. Dan kemudian apakah meditasi ini cocok untuknya, dan kalau cocok ya apakah harus berapa lama dulunya, kemudian apakah aman untuk dilatih begitu, atau sebetulnya. So the question is regarding someone who practice like small fire and the 80% and the with this small fire. So on the dark moment at the time it has to meditate with this object. So at the time when he close the eye, he really can see uh, the candle wick, and there are blue and yellow color that is constantly moving. what the meaning? So someone practices meditation with fire from candle wick or fire. And at the time when he close the eye, he can see this candle wick together with blue and yellow color. And this blue and yellow color constantly moving. At the normal time also when he close the eye, he still can see this blue and yellow color moving. Even though he is on the daylight, outside is sunlight, he still can see this blue and yellow color. So the question is this meditation suitable for him? Is it safe for him? And then is it if it is suitable, how long should he practice? Or should he continue to do the something to perform? See the yellow only, not blue. No. See the yellow only. Yellow only. No smoke, no wood, not only yellow only. No. And then I pay attention there. Fire. Tejo Christina, right? Fire Christina. Better is a nighttime always have ever see the forest fire. Nighttime forest fire very good. The nimitta. Jadi ini pertanyaan terkait kasih api. Tadi saya mengajukan kalau mau berlatih ini tiang biru tidak perlu diperhatikan, ya sumbu apinya juga tidak perlu diperhatikan, ya lilinnya juga tidak perlu diperhatikan, cukup fokus ke warna kuning saja. Jadi sambil memperhatikan warna kuning ini, dalam artian Anda bisa
merupakan itu seperti api. Ini merupakan orientasi untuk kasih api. Tapi sebenarnya paling bagus itu objeknya adalah ketika di malam hari kita tetap melihat api dari hutan kebakaran. Itu lebih bagus untuk dijadikan meditasi.